Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat fisik, mental, sosial dan spiritual. Saudara-saudaraku, di sore hari ini saya hanya ingin mempodcast sedikit pengetahuan ya. Nanti untuk detailnya akan kita jelaskan satu persatu, yaitu mengenai buah-buahan yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Ada juga yang menyatakan sebagai buah-buahan yang ada di surga. Buah yang paling sering kita dengar karena ini bagian dari surat di juz amma, juz 30, yaitu wattini wa zaitun ya. Jadi yang pertama adalah buah tin dan buah zaitun. Jadi tertera di dalam surat Atin ya. Kemudian buah ini memang tidak cukup populer di Indonesia ya, apalagi untuk buah tin ya. Jadi nanti mungkin penampakannya bisa kita lihat di podcast yang selanjutnya ya. Sedangkan zaitun mungkin yang paling banyak kita lihat adalah oleh-oleh saja ya. Jadi ketika kita ibadah umroh, ibadah haji ya, jadi di samping korma itu biasanya kita juga membawa oleh-oleh yaitu minyak zaitun. Dan dari banyak minyak goreng itu ya, minyak zaitun ini termasuk minyak yang bagus ya dibanding minyak sawit atau yang lain ya. Jadi sama bagusnya juga dengan minyak kelapa ya. Jadi minyak zaitun salah satu alternatif kalau kita masih suka goreng-gorengan, ini termasuk pilihan yang bagus gitu ya. Kemudian buah, tadi sudah ada buah zaitun, buah tin. Selanjutnya adalah kurma. Nah ini saya kira sangat populer ya. Dan saat ini juga sudah budidayakan, tidak hanya di Arab Saudi sana ya. Bahkan di Indonesia sudah beberapa sudah juga menghasilkan gitu ya. Jadi ternyata ya dengan teknologi ya, dengan mungkin ada perlakuan-perlakuan tertentu atau varietas-varietas tertentu, ternyata buah kurma juga bisa hidup di negara seperti negara kita Indonesia gitu ya. Yang keempat, yang buah-buahan yang termuat di dalam Al-Quran atau juga sering dikatakan sebagai buah-buahan yang ada di surga, itu mungkin kita tidak banyak yang tahu adalah buah pisang ya. Jadi saya kira kalau untuk pisang ini saya kira jauh lebih melimpah dibanding di Arab sana gitu ya. Bahkan lebih dari 300 spesies pisang yang ada di Indonesia itu ya. Beberapa waktu yang lalu saya sempat melihat satu podcast di video dan ada satu perkebunan pisang, malah letaknya di Yogyakarta, yang mencoba untuk melakukan budidaya tanaman pisang, baik pisang untuk buah, pisang untuk olahan ya, bahkan juga pisang yang diambil justru dari batangnya ya sebagai salah satu serat ya. Kemudian yang kelima ya. Jadi tadi sudah tin, zaitun, kurma, pisang ya. Adalah buah delima ya. Nah, ini buah delima ini kalau ibu-ibu bidan ini sangat populer ya, karena menjadi salah satu lambang ya di dalam buah delima. Dan di kita juga ada, tapi ya harganya ya cukup mahal ya, tidak terlalu banyak lah gitu ya. Kemudian ada buah lagi buah yang sangat besar buahnya dan sangat awet ya, asal belum dibelah itu sangat awet sekali, yaitu buah labu ya. Nah ini buah labu ini juga satu buah yang termuat di dalam Al-Quran dan juga dikatakan sebagai buah-buahan yang ada di surga ya.
sudah berapa tadi ya? Ada tin, zaitun, kemudian kurma ya, kemudian apa tadi? Yang terakhir ya, yang ketujuh itu adalah anggur ya. Jadi ya di Indonesia mungkin kalau saya kecil dulu yang kita kenal cuman anggur Bali ya, tetapi untuk saat ini saya kira buah anggur juga sudah bervariasi yang ada di Indonesia ya. Walaupun memang jauh lebih populer di negara-negara barat, di Australia. Pengalaman saya di Australia itu ya anggur itu sangat murah ya, kalau apalagi pas musim gitu ya. Jadi itu tadi ya, ada 7 buah yang tercantum di dalam Al-Quran yang juga sering sebagai buah-buahan yang ada di surga. Tentu ya, bayangan surga selalu dikatakan bahwa surga itu apa yang kita bayangkan itu dia jauh lebih indah dan lebih lebih surprise lah gitu ya. Orang seringkali kita mungkin bisa membayangkan, tetapi apa yang kita bayangkan itu justru di kenyataannya adalah lebih indah gitu ya. Baik, itu tadi 7 buah-buahan yang ada dalam Al-Quran, dan tentu saja kemudian banyak kajian-kajian tentang 7 buah ini, tentang khasiatnya, dan alhamdulillah gitu ya, dari 7 buah ini setidak-tidaknya semuanya mengandung khasiat-khasiat tertentu, dan dari sisi negatifnya ya, sepertinya kita belum menemukan efek-efek negatif dari mengkonsumsi 7 buah tadi. Baik, itu saja podcast pada sore hari ini ya. Mungkin ini sebagai akhir pekan bagi yang Sabtu tidak bekerja ya. Selamat berlibur dan tetap semangat, tetap sehat, sehat fisik, sehat mental, sosial dan spiritual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.